agama Prodi Hukum Hindu di Universitas Hindu Indonesia tahun 2007 sampai tahun 2017. Di Fakultas Hukum Universitas Warma Dewa dari tahun 2010 sampai 2017. Tahun 2007 sampai sekarang Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sukiwa yang punya Bekasi ADN Denpasar sebagai dosen tetap Prodi Hukum Universitas Bali Tupa. Beliau adalah seorang ahli usade yang mana beliau pernah berhuni di Konferensi Asia Afrika Ayurveda, kemudian di pendidikan konferensi herbal sedunia di Malaysia. Beliau membuka praktek usade di rumah. Jadi untuk mengobati secara alternatif. Selain itu beliau adalah penulis yang produktif sekali. Berapa karya beliau yang sudah terbit di berbagai penerbit sebanyak 53 buku atau karya tulis. Di Paramita sendiri banyak buku beliau yang bagus-bagus untuk bisa dibaca oleh umat kita sebagai bentuk pembinaan. Demikian profil singkat guru kita yang memberikan pembinaan kali ini. Acarya Paramananda Munidaksa yang nama beliau Walake atau beliau adalah Imade Arif Dewipa. Untuk itu kami persilahkan dan Acarya untuk memberikan pembinaan kepada kami semua di lingkup sanggar. Om Santi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sarang sami nih. Kalau bila boleh adik-adik, wah Pak Menteri ke Jakarta ini hadir. Ani Armila, Widya Desa Ningsih, Gusti Budi Artane, Gusti Ayu Agung Intan Utami, Nyoman Chandra Widyarte, Hidayut Tiste Kaweri, Nilo Ayu Anggreni, Nilo 50 Intan Natalia, ini dengan sekali, Nyoman Ngurah Destri Putri, Nyoman Resya Ningsih, Nyoman Triwardani, Ni Putu Ayu Aryan Jani, Ni Putu Laksmi Pradayani Devi, Ni Wayan Megayanti Sukma Suci, Pak Wayan. Nggih, semua sampun sebenarnya saya umat sangsa kita berada semoga hari ini itu berarti guru saya nama sebelumnya teman-teman sekalian izinkan saya biasanya saya buka dengan doa. Tolong mohon izin untuk saya berdoa sambil kalau teman-teman mau ikut silakan, nggih. Saya mulai Om Pawitro Asharwa Washtangatu Piwa Yasmarat Pundari Kaksam Sebuah Yabhyantara Suci Sri Vishnu Om Karam Bindu Samyuktam Nitya Jayanti Yoginam Kamadam Oksadam Chaiva Om Karam Yanamo Namaham Om Mano Bhadra Kratau Yantu Vishwato Adabdasu Aparitasa
Dewayana Sadabet Vridya Sano Prayo Rakshitaro Dive Dive Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jananamurtim Duan Dua Citam Jagana Sadrisam Tatwa Maksudaratam Ekam Nityam Nimalu Calam Sarva Disaksibutam Bawa Titam Trigunam Raitam Sadgurum Tam Namami Om Gananam Tuam Ganapati Kumawa Mahe Kawin Kawinam Upamesra Vastanam Jestaram Jam Brahmana Brahmana Svatana Sronyam Noti Birchida Sadanam Prano Devi Saraswati Wajibir Wajiniwati Dinama Vitravatu Yanesa Yanama Saraswati Yanama Om Sri Guru Pyo Nama Hariom Om Saraswati Namostubhyam Varade Kamarupini Sidir Amba Karisyami Sidir Bawantu Mesada Om Shanti Santi Santi Om. Boleh kita mengucapkan selamat malam kepada semeton dimanapun berada. Mempersingkat waktu kita diskusi malam ini, saya sengaja memulai dengan mantra itu agar kita terbiasa dengan membangun bahwa sebenarnya di Hindu itu mantra apapun ada. Jadi mantra pembuka untuk seminar, untuk lokal karya, untuk apapun sebenarnya ada. Rapat-rapat mulailah dengan mantra-mantra yang tadi agar nanti di dalam seminar tidak terdapat misalnya perang atau misalnya gontok-gontokan, saling serang. Kita mohon agar seminar atau webinar malam ini berjalan lancar dan diskusinya agak smooth. Jadi tidak ada satupun siapapun nanti yang bisa memberikan tanggapan atau ampura kok agak rame di belakang backgroundnya sih agak rame di. Oke, sebentar. Ya mulai. Bagi rekan-rekan yang hadir di sini, mohon kiranya untuk mengemut dulu atau mematikan mikrofonnya. Kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir yang kami isi di chat. Mohon kiranya Bapak dan Ibu yang hadir untuk mematikan mikrofonnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut Pak Putu. Jadi kalau kita berdiskusi dengan mengacu ke sastra, kita harus berpegang pada 3 hal. Sebelum saya memulai dengan topik atau bahasan kita yang inti. Jadi setiap kita berdiskusi haruslah mengacu kepada 3 hal ini. 1. Sastrawada, 2. Budiwada, 3. Premawada. Sastrawada itu adalah mengacu pada referensi sastra, referensi literatur, rujukan. Sehingga berdebat kita, diskusi kita, ada rujukannya, ada literatur, ada referensi, ada yang pegangannya ya. Jangan asal menurut ini ya, juga tidak bagus. Tapi kalau mengacu kepada referensi sastra, literatur, rujukan kan bagus. Menurut Diki Wenten di aja, itu rujukan. Itu sastraweda. 2. Budiwada, menggunakan logika, analisa akal sehat. Sehingga nanti pada waktu diskusi jadi tidak saling serang, tidak saling pindah, tidak sampai berkelahi. Namanya budi. Ya, budi itu ada budi di sana. Budiwada ada budi, ada analisa, ada logika, ada nalar, ya. Jadi namanya budi. Budi itu intelek, tapi intelek itu tidak semata-mata smart, artinya kepintaran, tapi dia berbicara juga dengan etika. Yang ketiga adalah premawada. Premawada ini musyawarah. Artinya kalau ada perbedaan pendapat,
Perbedaan pendapat, biasalah. Perbedaan itu hanya ada di 3 hal. Referensinya berbeda. Bacaan literatur yang digunakan pasti berbeda. Itu sebabnya kalau literatur sudah berbeda, berarti persepsinya berbeda. Kalau berbeda di referensi, berarti pemahamannya berbeda. Berarti tingkat kesadaran berbeda. Itu sebabnya orang sering berdebat ya karena referensi yang digunakan berbeda. Itu sebabnya analisisnya juga berbeda. Sehingga logikanya berbeda. Nah, itu sebabnya di ketiga ini yang harus digunakan namanya prema wada. Prema wada itu harus musyawarah dan saling tidak mengejek. Jadi membiarkan apa adanya itu menurut pemahamannya dia. Kan yang kita ajak ini kan tingkat kesadaran, tingkat pemahaman, tingkat jenahnya kan berbeda semua. Itu sebabnya kita harus saling menghormati. Jangan sampai saling menyela. Ya, kalau sudah berbicara di tingkat kerohanian, di tingkat agama, jangan sekali saling mencela, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Yang penting kita menunggu, kita pahami, dia sampai sana. Sekarang kita memasuki pembicaraan atau inti pembicaraan dengan judul tadi, topik tadi sangat menarik, makanya saya setuju pura dan candi. Ya. Oke, sebelum saya berbicara dengan pura dan candi, izinkan saya bicara tentang mereview tentang sesungguhnya apa yang terjadi di masyarakat Hindu kita di seluruh dunia atau di Bali atau di Indonesia. Katakanlah di Bali. Zaman dulu sebelum ada pura, sebelum apapun yang dibangun oleh masyarakat, orang yang membangun tempat ibadah, apakah namanya pura, apakah masjid, apakah gereja, apalagi di dalam Hindu, di Hindu itu dulu pembangunnya berupa jompolan atau rompong. Dulu rompong batu-batu aja, ada batu kan, ada gundukan, ada rompong, ada rong-rong gitu. Tetapi masyarakat kita sangat yakin bahwa itulah dia yang diyakini sebagai tempat untuk pemujaan. Itu sebabnya orang Hindu atau kita sadari bahwa jangan sekali-sekali kita menjudge bahwa itu mereka salah. Karena itulah perkembangan. Sejak zaman dulu sebelum ada yang namanya bentuk pura atau bentuk candi atau bentuk bangunan-bangunan sekarang, kan bentuk bangunan animisme pada waktu zaman dinamisme dan animisme kan memang bentuknya itu. Itu sebabnya harus kita saling menghormati. Dulu zaman tradisi belum ada bangunan, bentuk bangunan orang belum bisa membangun, bentuknya seperti jompong. Kan batu-batu digundukan itu ada batu ada kayak gundukan. Makanya kan disebut Enggak berundan. Ya, di sini kan pesaban namanya. Agak tinggi itu gundukan itu kan, gundukan pesaban itu kan sebenarnya gundukan namanya artinya. Jadi gundukan itu dipol-polin, dipasang, terus kemudian ada batu-batu besar. Kemudian itu yang dijadikan tempat kita bersembahyang, beroda. Semacam istudewatanya, semacam tempat pemusatan. Semacam pemusatan pikiran. Ada 3 hal poin yang harus kita kaji sebenarnya. Sepanjang dia sangat yakin bahwa tempat itu tempat yang dijadikan tempat istudewata, ada tempatnya. Kadang-kadang istudewata di Bali ini berubah menjadi istudewata. Sebenarnya istilah istudewata artinya di mana tempat atau dewa yang kita yakini sebagai orang yang memberikan perlindungan kepada kita disebut istudewata sebenarnya. Bukan pura sebenarnya. Sebenarnya ya istilah dewata di Bali kita agak bias karena yang disebut iste, apa yang diyakini? Siapa ya dewa yang memberikan kekuatan? Misalnya kita yakin iste dewata atau mantram kita misalnya Brahma atau Wisnu atau Siwa atau Durga atau Saraswati atau Ganesha, Hanuman dan sebagainya. Itu disebut iste. Disimbolkan di dalam pura menjadi dia iste dewata karena dianggap iste dewata ini berada di pura itu. Sebenarnya boleh aja.
Ya. Nah, kemudian dari zaman tradisi kita penyembahan terhadap yang dianggap tanda kutip berhala oleh masyarakat luar yang tidak memahami tentang ajaran agama Hindu, karena kan harus ada 3 hal tadi, prinsip. Setiap kita memuja sesuatu harus ada 3 prinsip. 1 keyakinan, tapi keyakinan bukan tidak berarti dia tidak bersih. 1 keyakinan. 2 ketulusan, dan 3 ada bakti. Sama dengan mantra. Mantra itu akan tidak bertuah apabila dia tidak diucapkan dengan suatu keyakinan penuh, ketulusan, dan tingkat emosi. Kalau misalnya kita merasa dia, wah ini mantra itu paling baik, sebenarnya tidak ada mantra. Itu sebabnya kemudian persepsi kita harus juga dirubah. Bahwa masyarakat apapun namanya tradisi itu selalu berubah sesuai dengan dinamika zamannya. Hadir kemudian zaman jenana, apalagi periodisasi di Bali di Indonesia ini kan pada waktu zaman dulu kan Resi Markandeya masuk ke Bali pada abad ke-6. Kemudian pada abad ke-11 berubah konsepnya dari Resi Markandeya, kemudian berubah menjadi konsepnya Empu Kuturan pada abad ke-11. Berubahlah menjadi konsep Meru kan. Meru ini dianggap Meme dan Guru. Sebenarnya Meru itu sebenarnya artinya Semeru, gunung artinya Meru. Meru sebenarnya ada gunung. Jadi dianggap tempat yang paling tinggi adalah tempat pemujaan para dewa. Benar. Karena Meru atau Semeru artinya adalah gunung, tempat tertinggi. Menjadilah pemujaan dia semacam tingkat di mana dianggap para dewa yang tertinggi tinggalnya di sana, ya. Nah, coba lihat sekarang di Bali sekarang tempat pemujaan kita. Ada yang rong kedua, ada yang rong besi, ada yang rong kelu, ada malah rong pat. Makanya pertanyaan saya, mana yang benar dan mana salah? Makanya agama itu sebenarnya tidak menjanjikan kita benar salah. Yang penting dia pemahamannya benar atau dia yakin serap itu. Kan hampir semua di Bali ini, maaf ya, di Bali ini ada pemujaan berupa 1 di merajannya masing-masing. Yang Kompiang dipuja. Di sebelahnya ada kawitan. Kawitan ada, rong telu ada. Dipuja juga di Merajan. Kemulan ada, Merajan juga ada. Ini sebelum konsep pura ya. Sebelum konsep pura berupa rong ada rong kalih, ada rong 3, ada rong 4. Kalau rong 4 malah disebut dianggap pemutaran jagat kan. Kalau rong telu dianggap itu Brahma Wisnu Wiswara, konsep siwa sada siwa para siwa, sama dengan Meru yang tumpang telu, siwa sada siwa para siwa. Ada konsep 1 misalnya Istri Dewata pemujaannya terhadap salah satu. Pertanyaan saya sebenarnya begini, di Bali ini hampir tempat itu semua dibedakan. Yang Kompiang Wedwe. Jadi tingkat yang Kompiang sebenarnya pemujaannya terhadap itu kan pemujaan terhadap leluhur kita yang misal dari bape, dari anak, bape, kakek, Kompiang kan gitu. 4 berarti 4 tingkatan. Tetapi juga mereka memiliki tempat kawitan. Kalau tempat kalau sudah kawitan berarti sudah 14 turunan mereka. Di tempat 14 kemudian punya kawitan, juga punya kemulan, asalnya dari kata mula, ya kan? Kemulan itu asalnya asal muasal kita manusia itu ada di kemulan. Tetapi di tempat kita juga di Merajan punya juga rong telu. ya kadang-kadang orang menganggap itu kemulan, kadang-kadang menganggap itu siwa sada siwa para siwa, dianggap juga Trisakti atau Trimurti. Kan konsep itu selalu berubah sesuai dengan persepsi. Ini sebenarnya apa sih? Yang penting menurut saya biarkan seperti itu. Biarkan menurut. Nah, yang paling penting sebenarnya pura dalam bahasa Sanskerta artinya benteng. Sebenarnya pura dalam bahasa Sanskertanya artinya benteng. Karena pura di Bali kalau sudah disengker dianggap membentengi agar orang lain tidak bisa masuk ke dalam, sehingga dia sebut pura.
yang lebih duluan pura atau candi? Mari kita analisa satu persatu. Sebelum timbulnya di Bali orang datang dari Majapahit ke Bali, kan di Jawa sudah ada namanya candi. Kadang-kadang dianggap candi itu tempat kuburan, kadang-kadang ada tempat kuburan para raja ya, atau orang-orang suci. Candi itu dianggap tempat orang-orang penting atau para dewa tinggal di sana. Saya malah berpikir begini ya. Sebelumnya ada pura di Bali. Candi-candi itu kan sudah berkembang di Bali. Coba lihat candi-candi yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Candi Ceto, candi Sukun, candi apa tadi kok? Tadi banyak sekali candi-candi diperlihatkan oleh, menandakan bahwa zaman itu, zaman raja-raja itu konsepnya candi. Sebelum pura-pura itu hadir di Bali. Jadi candi-candi itu menurut saya dia sebenarnya bukan tanda petik bukan kuburan pura Gunung Salak. Itu dia. Coba sebelum masuk ke ruang itu saya ingin berdiskusi dengan teman-teman begini. Waktu zaman dulu kita yakin bahwa Resi Markandeya abad ke-6, abad 11 itu Empu Kuturan, abad ke-16 Ide Prande Saktiworo. Kan tiga-tiganya dianggap moksa. Dianggap moksa itu dalam persepsi kita moksa itu menghilang badan kasarnya kan. Dalam konsep Weda sebenarnya tidak ada badan kasar itu bisa menghilang. Terus terangnya tidak ada. Hampir semua orang-orang suci sebenarnya tidak ada yang hilang. Apalagi ada persepsi begini. Empu Kuturan moksah di Silukti. Ide Resi Markandeya moksah di Pura di Gunung Raung. Kemudian Ide Prande Saktiworo moksah di Uluwatu. Mari kita dengan cara analisa jenana, tapi jangan dijadikan polemik ini. Di sastra kan disebutkan bahwa yang moksa itu ada 4 jenis, kan? 4 jenis moksa. Ada yang menyatu, ada yang atmanya menyatu, ada yang dengan Brahman. Kan tidak berarti bahwa kalau dia bersatu tuh badan kasarnya hilang. Semua orang-orang suci dulu, beliau tuh moksa tidak berarti hilang badan kasar. Karena bagaimana bisa badan kasar bisa menghilang? Zaman Rama, zaman Krishna, zamannya siapapun, orang-orang suci, dia moksa, ya meninggal seperti biasa. Persoalannya itu apakah dibakar atau itu. Ada persepsi yang berbeda lagi tentang pura. Mari kita satu persatu analisis. Zamannya Empu Kuturan, beliau membuat kayangan 3, ya, konsep kayangan 3, Brahma, Wisnu, Iswara, yang sekarang menjadi konsep pura yang berada hampir di setiap desa, menjadi yang disebut kayangan 3, Brahma, Wisnu, Iswara. Kemudian beliau dikatakan moksa di Silukti, ya, oke lah. Kemudian di Prande membuat pura-pura dari pura Rambut Siwi, kemudian Tanah Lot, Pojok Batu, Uluwatu dan sebagainya. Kemudian beliau dianggap moksah di. Yang saya maksud begini, Semeton Samya, teman-teman semua. Yang maksudnya ada persepsi berubah dari dulu Ide Prande Saktiworo membangun pura-pura itu, beliau kan masih nyenang. Ya, pura itu kan masih nyenang, beliau masih hidup. Berarti beliau membuat pura bukan untuk dirinya sendiri. Empu Kuturan juga itu membuat pura Silukti. Kemudian dianggap moksa, beliau di sana. Pada waktu beliau membuat pura, beliau kan masih nyenang, masih hidup. Berarti kan Silukti itu tidak dimaksudkan untuk berdoa kepada Empu Kuturan maksud saya. Kemudian juga di Lempuyang ada namanya Empu Gede Jaya atau Hyang Gede Jaya. Dulu Hyang Gede Jaya atau Empu Gede Jaya membuat pura itu, di sana beliau masih nyenang, masih urip kan? Berarti beliau kan tidak membuat pura untuk dirinya sendiri, itu maksud saya.
termasuk Resi Markandeya. Semua orang-orang suci membangun pura, tidak dimaksudkan membuat pura untuk menyembah beliau, tetapi justru beliau menyembah untuk Ida Sang Hyang Widi. Tapi persepsi di pura sekarang berubah menjadi persepsi untuk menyembah beliau. Itu sebabnya ada perubahan paradigma juga. Mohon dengan tidak salah persepsi ini. Maksudnya begini, sekarang masuk pura justru menyembah beliau jadi ya. Akhirnya menjadi klaim, menjadi persoalan soroh. Oh, kalau ke Pura Lempuyang itu orang Pasak. Jadi kalau ke Suluku itu orang Pasak. Jadi yang merasa tidak Pasak tidak ke sana itu. Jangan sampai berubah begitu. Oh, di Purana Sokro ini turunnya di Purana. Oh, saya kan orang Pandey. Saya tidak berdoa di sana. Menjadilah pura itu menjadi pura leluhurnya. Padahal semua pura tidak dimasukkan untuk menyembah leluhur. Makanya perubahan fungsi dan tempat itu menjadi berubah. Kecuali yang tidak berubah itu adalah pura-pura menjadi pura kayangan jagat. Dulu konsepnya di Pranda kan konsepnya Padmasana. Menjadi Padmasana. Kemudian ketika Empu Kutuaran Empu Kutuaran dulu konsep kayangan 3 menjadi kayangan 3, Brahma Wisnuswara ketika datang hidup Pranda Sokro Waurau menjadi konsep Padmasana kan, menjadi satu tunggal. Memang Brahma Wisnuswara memang tunggal sebenarnya. Nah, perubahan ini jangan dianggap suatu kegagalan, tetapi kita harus membangun bahwa apapun pura namanya sebenarnya tidak ada pura yang disebut pura soroh. Itu kesimpulan saya. Jadi pura itu harus difungsikan sesuai dengan maksudnya, bahwa pura itu adalah tempat Ida Sang Hyang Widi-Wasa, bukan tempat hanya para luhur. Ya. Jadi pura apapun yang dibangun di Bali, dimanapun di Jawa. Nah, sekarang berkaitan dengan candi, saya agak kurang pas kalau candi itu dikatakan tempat untuk para orang mayat ya, untuk orang-orang meskipun itu raja-raja. Kalau itu berupa misalnya itu tempat abu jenazah, mungkin hanya di beberapa tempat, mungkin ada di pinggiran. Tetapi kalau Hindu kan percaya tidak boleh memasukkan bekas jenazah itu berada di pura atau di candi. Kalau candi tempatnya sebagai tempat suci kan. Jangankan yang jadi jenazah kan kotor-kotoran itu kan disebut sebel. Itu sebabnya saya meyakini bahwa sebenarnya yang candi yang ada jenazah itu pasti tidak di areal candi itu, pasti mungkin di luar. Mungkin karena candi itu pasti sudah disteril menjadi tempat suci atau tempat ibadah. Dan saya meyakini bahwa candi ini lebih dulu ada ketimbang pura, karena memang perkembangan pura candi ini kan ada di Jawa. Jadi Jawa ini memang konsep bangunannya berupa candi, sehingga masyarakat menganggap itu adalah tempatnya suci. Oke, tidak. Ketika kemudian di Bali berubah bangunannya berupa pura seperti sekarang ini, ada jajaran Kemiri kan. Ada Gunung Agung, ada Taksu kan, kemudian ada Padmasana, kemudian ada Rongtlunya. Itu konsep jajaran Kemiri agar memperkuat keyakinan sehingga kadang-kadang ketika di Merajan itu juga di konsep Meru kan hampir semua ada tempat penyembahan seluang. Kijang seluang untuk menghormati leluhur dari Majapahit. Manjangan seluang itu kan ada manjangan di hampir semua di merajaan kita, manjangan seluang menandakan bahwa Majapahit hadir di Bali. Dan Empu Kutuaran sedang mengangkat konsep kayangan 3, tanda tanya di merajaan kita masing-masing ada manjangan seluang. Manjangan seluang itu menandakan bahwa Empu Kutuaran sedang memberikan inspirasi terhadap pemujaan kayangan 3 gitu. Nah, seperti saya katakan lagi esensi sekarang bahwa antara candi dan perubahan candi ke konsep pura
itu kan hanya masyarakat ada perubahan 3 hal. Satu, konsep bangunan, arsitekturnya berubah. Kemudian persepsinya juga mungkin berubah. Dulu dari jempongan batu-batu itu, batu-batu jempong ditaruh. Dulu masyarakat kita malah membangun sebelum membangun apapun tempat suci pasti bangunannya berupa dap-dap kan. Dari bangunan dap-dap. Tetapi ingat setiap apapun yang dibangun oleh masyarakat yang ini ya lagi sebentar kita diskusi ya. Jadi setiap masyarakat ada perubahan itu seharusnya diberikan ruang agar benar kita konsepnya dulu menggunakan tradisi ini karena memang masyarakat Jawa itu kan awalnya candi dianggap candi itu persis candi bentarnya di Bali. Sebenarnya tidak juga. Kalau candi bentar atau candi yang di Jawa itu kayak Apit Surang itu kan menandakan Rubinede sebenarnya. Ya kan? Rubinede. Jadi konsep untuk menyelaraskan antara baik buruk dan nah ini yang saya maksudkan bahwa dulu penglingsir kita, nenek moyang kita membuat konsep ini maksudnya ini. Oleh karena itu kita tidak usah mencela apapun yang dibuat oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu setelah membangun itu untuk memberikan inspirasi. Nekat ini nenek moyang kita jenanya dulu. Kemungkinan dengan tradisi Banten itu kan tradisi memang kita tidak memasuki dunia jenana. Tetapi ketika perkembangan masuk dunia kita berubah. Itu sebabnya hampir semua pura dimanapun itu selalu berbeda. Ya, selalu berbeda. Coba pura dimanapun Kayangan 3 juga jajaran Keberi tidak persis sama. Jajaran Keberi pura apapun di pura ya, termasuk Kayangan 3 kita, jajaran Kebirinya, jajaran Kebiri yang bangunan itu semua berbeda sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya di Pura Desa Tiang itu Pura Subak paling pojok, kemudian Betara Gunung Agung, kemudian terus Sanggaragung, Padmasana, kemudian Kayangan 3 di sebelahnya itu sebelahnya Taksu dan sebagainya. Setelah kita telusuri semua sebenarnya hampir semua bangunan Kayangan 3 dimanapun hampir semua beda, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan mungkin zamannya. Kemungkinan saja tempat itu dijadikan oleh anak raja-raja dulu untuk bakti, dibangun kemudian untuk bakti untuk bangunannya beliau. Kan selalu perkembangannya begitu di pura-pura di Bali. Itu sebabnya Kayangan 3 dimanapun jajaran Kebirinya berubah. Nah, yang sesuai dengan sekarang yang candi ini, candi itu yang mudah-mudahan kalau ada literatur yang menyatakan bahwa candi itu tempat pemakaman, saya kurang agak tidak sependapat dalam pengertian begini. Saya yakin meskipun misalnya ini Raja Siliwangi, raja siapapun itu meninggal, bahan ada kalau dibakar di apen, abunya pasti tidak dimasukkannya, pasti di luar karena bangunan itu harus steril. Jadilah untuk tempat, meskipun untuk untuk memuja atau memberikan apresiasi terhadap yang telah memberikan anggaplah sebagai pionirnya, dijadikan tempat untuk memuja beliau. Sebenarnya beliau pun membangun pura atau candi bukan dimaksudkan untuk mengkultus individukan beliau, tetapi untuk pemujaan terhadap Ida Sangwidi. Terhadap meninggalnya bahan abunya saya yakin pasti di luar karena itu harus steril. Sedangkan bangunan-bangunan pura kan hampir semua seperti itu ya. Tidak boleh membawa, jangankan abu, mayat pun tidak boleh masuk ke pura karena dianggap sebel. Misalnya menstruasi tidak boleh masuk ke pura kan, orang kururon tidak boleh ke pura, orang dalam kematian tidak boleh kan jadi ada batasan seperti itu. Itu sebabnya saya meyakini bahwa candi itu bukan tempat orang-orang yang meninggalnya gitu. Jadi
Jadi harus dikembalikan esensinya, karena memang pura itu dalam bahasa Sanskertnya artinya benteng. Benteng itu karena dia sudah disengker, makanya ada jabe ya, di jabe sisi, jabe tengah, jeroan. Jadi kan 3 konsepnya. Jadi ada jabe itu kan keluar artinya. Kemudian jabe tengah, di tengah, kemudian jeroan. Jeroan itu berarti tempatnya intisari, makanya disebut dalam. Itu, nggih. Ya begitu. Kira-kira nanti kalau kita diskusikan sekarang, Putu saya kembalikan ke moderator. Putu, silakan miring. Ada teman-teman yang mau menanggapi? Terima kasih matur suwun dat pengacara sudah memberikan istilahnya sudah memberikan pemahaman tentang pura dan candi. Jadi kesimpulannya barangkali secara singkat, sederhana, bahwa pura dan candi itu adalah tempat suci bagi umat Hindu dalam mengaturkan yajna untuk bersembahyang kepada Tuhan. Nah, dari paparan Acarya tadi, mungkin ada kan yang diskusikan lebih lanjut. Kami buka session diskusi karena waktu memang sangat terbatas. Kami persilahkan 3 pertanyaan. Nah, untuk itu kami persilahkan langsung untuk menyampaikan dengan membuka kamera. Terima kasih. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Pak Ketut mungkin bisa memberikan pertanyaan. Kami persilahkan. Dibuka dulu kameranya, mood. Mungkin kalau yang mau menyampaikan dibuka dulu. Dibuka dulu mikrofonnya. Oh, ini ada pertanyaan masuk di chat. Dari Inengah Devi Julia. Bapak ini bertanya. Swastiastu Acarya. Kalau asal usulnya pura sari, bagaimana itu? Asal usul dari Pak Pura Sari. Ya. Pura Sari. Ya. Pura Sari ini di mana? Karena asalnya dari Lombok, mungkin Gunung Sari, Mas. Pura Sari, Pura Gedong Sari, Pura Gunung Sari. Ada lagi pura selain pura Gunung Sari. Ada nih. Belum ada. Itu aja pertanyaan masuk di chat. Itu aja. Ini dah yang saya kadang-kadang tidak bisa menjawab, karena kan persoalan begini. Pembuatan pura-pura termasuk pura Gunung Sari yang di Lombok apa Pura Sari di Lombok itu kan
itu kan orang nenek moyang kita sedang membangun pura-pura atau mengembangkan pura dimanapun beliau mendapat tempat posisi tempat bagus, pasti membangun pura. Biasanya tempat-tempat yang dijadikan tempat-tempat untuk membuat itu kan biasanya tempat-tempat yang jauh dari kerumunan, dari keramaian, dianggap memiliki vibrasi kekuatan energi yang bagus kan. Biasanya di gunung. Pura-pura yang ada di Lombok kan termasuk pura-pura yang sangat luar biasa. Misalnya pura Gunung Sasa, ya, pura Gunung Pangsung, pura Gunung Sari. Tiap bulan mekebet di pura Gunung Sari di Lombok. Waktu masih di Lombok selama 14 tahun. Dan itu bisa 3 hari, 5 hari mekebet di sana di Gunung Sari. Salah satu tempat objek paling favorit. Saya terus terang dari dulu tidak pernah memahami sejarah pembangunan pura-pura yang demikian ekspansif. Sedemikian ekspansif penglingsir kita membangun pura. Apakah Gunung Sari ini termasuk bangunan yang dibangun oleh zamannya Ide Prande Saturo? Ketika misalnya membangun Ide Prande Saturo membangun Pura Suranadi misalnya. Pura Suranadi misalnya, Pura Cempaka yang di dalam itu wenten Pura Cempaka di dalamnya. Mudah-mudahan teman-teman di Lombok pernah masuk di Suranadi di dalam itu Pura Cempaka wenten. Ya. Ini agak ngerebak ya. Mengenai pura saudara Dede Juliarse tentang pura diulakan nama dan dengan kawinan. Oh ya itu dah. Kalau kawitan diulakan yang di Karangasem diulakan atau Karangasem di sana Arya Gajah Pare atau Arya Getas. Yang mana turunannya halo, kalau di Karangasem wenten hanya Arya Getas atau Arya Gajah Pare. Karangasem nika berdua Arya Gajah Pare Acaria Gajah Pare ya. Gajah Pare. Ya benar. Kalau gitu Arya Gajah Pare lah. Karena memang di Karangasem juga dari Tabanan itu pasti hari kencang. Ya pasti hari kencang. Kalau ring Karangasem niki pasti hari Gajah Pare atau hari Getas. Ring Kubu hari Getas misalnya. Begitu karena memang perkembangannya pra Arya ring Bali seperti itu. Halo? Sire yang tadi tanya. Jadi agak ngerbak niki, agak ngerbak dulu tuh. Siapa yang agak ngerbak dikit? Agak keras ngerbaknya di belakang. Nengah Dede Juliarse niki ya, yang keras ngerebaknya Dede. Teman-teman yang lain saya dengar baik sekali niki. Gini ya nengah gini ya. Nengah madek diang. Coba benahi dumon gini ya, soundnya agak ngerebak. Okay. Terus tuh coba. Selanjutnya pertanyaannya lagi. Putu bagus sekali gini. Selanjutnya mengenai pertanyaan dari Bapak Nyoman Jendrika. Beliau bertanya, Om Swastiastu kepada Acarya Paramandanda Munidaksa. Pertanyaannya, kenapa konsep Hindu di Bali berbeda dengan konsep Hindu di Jawa? Dari sisi soroh di Jawa tidak ada soroh. Yang kedua, dari sisi fungsi pemujaan, candi di Jawa digunakan pemujaan kepada Tuhan, sedangkan di Bali banyak sekali pura untuk memuja orang suci. Mohon pencerahan. Leluhur betul. Ya. Terima kasih Nyoman Jendrika. Posisinya Jakarta. Putu Sugiyarte kenalin teman tiang di SMA, tapi beliau kerjanya di TPP ATK.
teman-teman banyak yang ikut selamat datang. Gong Septi ikut, Gong Septiari ikut, terus ngurah bagus ngurah gender ke Reni Bali ikut. Wih, ketet bagus sekali. Bagus, paling bagus. Belakangnya man gender ke kok di belakang ada candi itu di rumah apa di mana itu? Nggak pakai backgroundnya aja gitu Acarya. Backgroundnya aja kan bisa diganti-ganti. Oh gitu mereka ya. Diajarin sama Ketet Sudran diajarin. Ketet memang saktinya Ketet ya. Ketet bagus sekali memang kalau dia begini. Betul. Saya dari dulu dan memberitahu bahwa hampir pemujaan pura-pura di Bali kok rata-rata mengarah ke Soro, apa alasannya? Saya memberikan kesimpulan akhirnya begini. Itu yang seperti saya katakan tadi. Kalau misalnya Sorohnya ini membangun pura, misalnya Ampure yang turunan dari Ide Resi Markandya menurunkan turunan daripada Bujangga Wisnawa kan gitu. Membangun kemudian pura di Gunung Raung ya. Kemudian membangun pura-pura Bujangga Wisnawa di Bali. Kemudian datang pada abad ke-11 Empu Kuturan membangun konsep pura juga termasuk yang di Siliukti ya, termasuk di Siliukti. Kemudian Soroh Pasak ini juga membangun pura-pura yang ada hubungannya dengan Pasak. Misalnya yang ada di Lempuyang ya, yang ada di Gel-Gel. Kemudian yang di Besakeh, Empu Semeru misalnya, yang di Siliukti, Empu Kuturan, ada Empu Berada, kemudian di Gel-Gel. Yang Ide Perandes waktu Roh pada abad 11 membangun pura-pura yang ada misalnya dari Rambut Siwi kan, Pojok Batu, kemudian Peti Tenget, Uluwatu. Semua pura-pura ini dibangun oleh Empu. Persoalan yang saya ingin tanyakan dari dulu itu dah begitu. Beliau ini kan masih nyenang. Masih hidup pada saat itu. Kemudian membangun pura. Apakah dia pura Siliukti, apakah dia pura Pojok Batu, apakah dia pura Uluwatu, apakah dia... Kan beliau masih hidup membangun pura. Nah, ketika sudah selesai membangun pura, kemudian beliau wafat atau almarhum lebar, mengapa ada perubahan bahwa masyarakat Bali menyembah Ide Perandes Sabturo gitu maksud saya? Kalau menyembah ke Empu Kuturan akhirnya, padahal Empu Kuturan dulu membangun pura Siliukti bukan dimaksudkan untuk menyembah beliau, ya kan, bukan untuk kultus itu, termasuk Ide Perandes Sabturo waktu membangun di Pojok Batu, Uluwatu, kemudian di semua pura-pura yang dibangun oleh Perandes kan tidak maksudnya untuk menyembah Ide Perandes, karena beliau waktu itu masih hidup. Berarti kan tidak ada kultus individu. Tetapi ketika beliau lebar, akhirnya berubah menjadi pura leluhur menyembah. Sebenarnya kan itu yang keliru. Akhirnya menjadi pura Soroh. Itu kok misalnya orang ke Lempuyang ya. Di Lempuyang pasti orang tidak mau ke Lempuyang Madia. Apa sebab? Ini terbuka aja. Sebab ini kok nak Soroh Pasak nih kok. Begitu ya. Loh kok Soroh Pasak akhirnya? Loh kan membangun Empu Kuturan. Empu Geni Jaya. Loh, lah memang Empu Geni Jaya membangun, tetapi tidak dimaksudkan untuk menyembah Empu Geni Jaya. Meskipun warga Pasak. Nah, menjadilah pura, akhirnya pura leluhur atau konsepnya berubah menjadi pura. Padahal setiap pura apa yang dibangun sebenarnya bukan untuk memuja beliau, Ampura dengan kultus itu, tetapi bangunan pura untuk menyembah Ide Sang Hyang Widi. Karena memang konsep Ide Resi Markandya, kemudian Empu Kuturan, Ide Perandes Sabturo dan lain sebagainya, semua turunannya membangun itu adalah untuk Ide Sang Hyang Widi, bukan untuk pengutusan individu. Itu sebenarnya Jet. Nah, apa sebab berubah antara leluhur keturunan di sana? Karena ketika Majapahit datang dengan beberapa Arya Banjargetas, Arya Kencang, Arya Warkuri, Arya Tegakuri, ada Batung, ada semua, itu kan dalam rangka kemudian beliau diberikan tempat. Arya Gajapara ditaruh di Karangasem, terus Arya Kencang ditaruh di Tabanan.
Semua Arya ini dikasih wilayah tempat untuk itu. Sehingga membangunlah para Arya ini membangun para Arya. Sayang, saya dari dulu sudah mengatakan begini. Dalam Hindu konsep itu hanya ada satu turunan. Ketika dia bersaudara 5, ini ya, ketika dia bersaudara 5 misalnya, dia membuat keluarganya masing-masing. Padahal dia saudara kandung, anggaplah ini berkeluarga 5. Kemudian dia bersaudara 5, kemudian dia membangun bangunannya sendiri-sendiri. Padahal dia bersaudara kandung, ketika dia turunannya ke bawah, anak-anak cucu-cucunya, ketika tidak ditarik ke atas, dia menganggap itu berbeda. Saya sama dengan Jen, Tut, bagus, anggaplah saudara kandung. Tetapi anak-anak kita ketika turunan sampai 7 keturunan dianggap tidak ada saudara, padahal kita saudara kandung pada waktu dulu, ya kan? Membangun kemudian semacam dinasti dia, semacam turunnya sendiri, seolah-olah dia berbeda. Arya Gajapara, kan sebenarnya saudara, sudah jadi satu, ya kan? Dia hanya memisahkan diri, membentuk warga, menjadilah di Bali disebut klan atau soroh tersendiri, buat bangunan sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia membangun diri, seolah-olah dia terpisah dengan lain. Ini yang kelirunya. Seharusnya tidak boleh terpisah. Dia merasa Suaranya Acarya hilang. Iya. Ampura Jan, terputus tadi. Suaranya hilang, sempat hilang suaranya. Ya, karena itu tadi terputus ya. Mungkin recording kan Zoom hanya 45 menit ya. Coba tanya putus lagi. Lanjut ya. Lanjut. Jadi begini. Setelah konsep itu menjadi berdiri sendiri, makanya ini soroh ini agak sedikit anggaplah tanda kutip, mudah-mudahan tidak sampai menyebabkan kita seolah-olah kita terpisah loh. Seolah-olah Anda ini, dia turunnya Arya, dia orangnya Pasar, dia Pandey. Padahal Arya Pandey itu jadi satu. Kalau coba cari ke atas ya, ide kocap dulu turun namanya Yang Pasupati, menurunkan tiga dewa. Yang Danu di Ulun Danu, Yang Pasupati di Besake, Yang Genijaya di Lempuyang. Nah, kemudian 3 ini menurunkan lagi menjadi yang Panca Pandita kan, dari Empu Genijaya, dari Empu Genijaya, Empu Semeru, dari Empu di Gel-Gel, kemudian di Empu Kuturan, Empu Beradah. Kan di saudara, karena turunkan lagi, jadi masing-masing keturunan buat lagi sendiri-sendiri. Satu menurunkan Pranda, satu menurunkan Pandey, satu menurunkan Pasa. Menurunkan lagi, seolah-olah kita tidak bersatu dari awalnya jadi satu. Itu persoalannya. Karena kita merasa terpisah dengan yang lain, klan yang satu, sehingga membentuk klan tersendiri. Padahal itu yang keliru. Saya sudah sering sekali mengatakan sebenarnya itulah letak kekeliruan kita. Kita misalnya bersaudara, seperti saya jelaskan tadi ya, bersaudara 5. Kemudian bersaudara kandung nih, begitu kita melahirkan anak-anak, kita kan memisah namanya di bawah kan? Begitu memisah di bawah kan memindon di bawah. Yeah. Begitu memindon dia merasa tidak ada turunan karena dia memang terpisah terus terpisah, merasa dia tidak sama sekali tidak bersaudara. Itu kekeliruannya kita. Itu munculnya persepsian sehingga mereka membangun farm sendiri atau kini sendiri. Arya Banjargetas berdiri sendiri, Arya Wangbang tersendiri, Pasa tersendiri, Pandey tersendiri, semua soroh-soroh itu berdiri sendiri. Jadi tidak sama sekali tidak memperdekat. Nah itu. Mengapa di Jawa? Jawabannya sekarang, mengapa sekarang di Jawa? Ya, karena memang tidak ada sistem klan di sana, tidak ada sistem soroh. Dia tidak ada sistem klan soroh karena dari awal mereka masuk sana dianggap pura itu memang satu. Jadi bukan pura soroh. Tapi jadi bukan pura soroh. Kalau dibalik kan menjadi pura soroh akhirnya. Sira masuk ini ya. Sira masuk ini ya.
saya menganggap itu makanya disebut sebenarnya yang disebut Hyang Pasupati atau Hyang Manu. Manu itu karena dia turun dari turunnya manusia itu kan satu soroh, namanya Hyang Manu. Hyang Manu itu adalah yang akan menurunkan namanya manusia, makanya disebut Manu. Makanya Menawo Dharma Sandor itu adalah hukumnya hukum manusia. Yang menjadi penjelasan pertama itu adalah bahwa yang pertama lahir atau yang dijadikan tempat untuk bersandar menjadi satu adalah Hyang Manu. Di beliau yang menurunkan soroh yang disebut soroh manusia. Tidak ada soroh klan sebenarnya, tapi soroh jenis manusia ya, makanya disebut Hyang Manu. Tetapi persoalan yang menyangkut nanti yang ada di Bali menjadi Jawa, itu sebenarnya hanya sejarah bahwa di Bali memang tidak dikenali soroh karena dia pura itu bukan pura soroh, karena pura memang pura umum general. Tetapi ketika masuk di Bali menjadi pura, menjadi sistem klan, dia diklaim sebagai satu poros. Nah, ini yang kelirunya. Demikian jawaban Tiang. Terima kasih. Gendirke, nggih, terima kasih. Tut. Lanjut. Pak Putu, kita kembalikan ke Pak Putu. Bagaimana mungkin Pak Nyoman Jendrike, begitulah jawaban dari Acarya bahwa pergeseran makna setelah terjadinya perkembangan akhirnya menjadi kultus dan sebagainya. Tapi itu tidak jadi masalah karena Tuhan ada di mana-mana. Silahkan masuk. Nah, ini ada pertanyaan lagi tentang dari Niwayan Megayanti Sukma. Nah, ini rupanya mahasiswa dari Prodi Ekonomi ya di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Beliau ingin bertanya kepada Acarya, Om Swastiastu, izin bertanya dulu. Sewaktu masih SMP, saya pernah mendengar bahwa salah satu umat lain beranggapan jika Hindu memuja patung. Bagaimana kira-kira tanggapan kita tentang pernyataan tersebut, semua? Ya, terima kasih. Saya langsung menanggapi. Kalau yang disebut patung, nah ini yang makanya di Hindu ini harus ada perbedaan. Patung bila belum diprosesi secara ritual dan yadnya Hindu, apalagi diupacari, misalnya kan biasanya dibuatkan pemujaan kan, ritual dengan banten kan, namanya patung. Sebelum dia diprosesi dengan upacara ritual, makanya disebut kan dengan ganepati itu kan itu namanya pemujaan, namanya patung. Tetapi ketika diprosesi dengan ritual yadnya namanya arca. Makanya pemujaannya disebut arcanam. Makanya kita juga jangan mengatakan patung itu salah juga. Setiap bentuk wujud yang sudah diprosesi di ritual, yang ditaruh di pura, kemudian sudah diplaspat, dibersihin sampai namanya arca. Pemujaannya disebut arcanam. Ampunang anggon ben istilah patung, karena patung itu berarti belum diprosesi. Yang dijual patung-patung yang di jalan-jalan di situ, di kapal atau dijual di patung-patung di mana yang di luar, yang sebelum diprosesi masih tidak dipacari, diperjualbelikan, dianggap patung. Okay? Kemudian pemujaannya disebut arcanam, karena ketika dia memuja arcanam, baik patung Dewa Ganesha, Arca Dewa Ganesha, Arca Anoman, Arca Dewa Gatri, Arca Brahma Wisnu Iswara, ketika dia sudah diplas-plas, kemudian diberikan upacara, ya upacara di Bali upacaranya besar lagi,
ngangon sampi lagi. Tapi tidak mesti seperti itu. Yang penting sudah dicari. Semua wujud apapun disebut arcanam. Nih, di waktu tumpul adab ini sebenarnya arcanam. Berupa keris, berupa tumbak, sebenarnya arcanam. Kekuatan sakti daripada beliau ada di tempat itu, namanya arcanam. Jadi diberikan energi atau kekuatan magis di tempat itu, barang itu wujudnya, kemudian diupacari, kemudian diyakini dia memberikan energi, kemudian dia memberikan proteksi terhadap kita, disebut arcanam. Supaya tidak salah. Kalau nanti dianggap itu pemujaan terhadap berhala, ya biarin aja. Karena itu kan persepsi orang. Kita yang harus berubah, bahwa pemujaan terhadap sesuatu kekuatan atau benda apapun setelah dia diyakini melalui prosesi ritual, melalui prosesi keagamaan, dia dianggap sudah menjadi arcanam, bukan lagi patung. Gitu. Arcanam namanya. Kan ada 9 nawa bakti, makanya disebut nawa bakti. 9 pemujaan cara bakti, arcanam, nama samanam, kirtanam, kan, sandiam. Itulah 9 jenis itu ya. Salah satunya arcanam. Nah, arcanam ini adalah pemujaan terhadap benda-benda yang wujud yang sudah dipasang di pura-pura. Sebenarnya Meru, Merajan, kemudian arca-arca yang ada di pura-pura, termasuk candi, arcanam. Jadi berikan wujud seperti itu, nggih. Lanjut. Ada lagi tanya? Matur semua niki. Jadi demikianlah. Boleh yang nanya sedikit? Nggih, durusang Pak Ketut. Oke, silakan siapa? Langsung saja Pak Ketut. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang jaga metaken kembali lagi tadi sudah dijelaskan bahwasannya pura itu arti secara ininya kan benteng gitu. Nah, kalau kita lihat dari historinya, pura itu apakah penamaan pura itu pada masa Markandeya, datangnya Markandeya baru dinamakan pura, atau di masa Empu Puturan? Nah, sebelum Markandeya datang ke Bali, kan waktu itu kita sudah ada raja-raja, apalagi waktu itu zaman Bali Mula. Nah, pada saat zaman Bali Mula itu apakah belum dinamakan pura atau bagaimana? Mungkin ke yang tanya ini. Itu yang dari awal itu saya bicarakan sebelum saya bicara pura. Kemudian proses untuk menjadi pura dulu pada waktu kita masih di Bali kan tidak sama sekali tidak ada hubungan. Dia berupa jejompolan namanya, rompong, batu-batu dipasang, dipundukan, makanya disebut munduk. Munduk itu kan artinya tinggi. Begitu dia tinggi, dianggap dikasih batu, kemudian dipuja. Oleh karena itu, dah zaman itu masih kita di Bali ini atau di Jawa itu dianggap zamannya zaman animisme. Makanya zamannya animisme, karena kan memuja seperti itu lah, batu-batu, kemudian pohon-pohon dikasih kain kan, kemudian semua barang-barang yang kelihatannya angker itu dibuat prosesi. Zamannya rompong itu, tahu rompong ada tanah liat itu dibuatin kotak-kotak itu, dibuatin kotak-kotak berlubang itu, 2 itu belum sama sekali belum bangunan pura. Memang di Bali belum ada bangunan pura. Kemudian bangunannya berupa misalnya dengan ini pohon santan, ya kan, pohon dap-dap kan, itu turus lumbung, makanya disebut turus lumbung. Mengganti yang belum jadi. Tetapi diyakini, ingat,
Kita tidak boleh menjudge sama sekali. Setiap keyakinan orang sebenarnya kita tidak boleh menjudge. Itu yakinnya, itu dia yakinnya. Kalau dia punya keyakinan, kan tadi saya sudah bilang dari awal, setiap orang memiliki keyakinan ada 3 hal. Satu, keyakinan penuh dia. Kalau dia yakin, satu, dia tulus, dan dia tidak pamrih, dan dia tidak emosi. Artinya, woi, purantiangnya paling. Nah, kalau dia sudah sampai di sana, berarti dia tidak. Nah, perjalanan bangunan pura arsitektur di Bali kan seperti itu. Coba lihat di Bangli ya. Di Bangli itu, kalau coba ya yang lihat ke desa-desa, di desa-desa Rompong sampai Mari nih. Padahal konsep pura sudah jalan. Saya tanya, Ibu, kok masih niki uleng pidan, ampun zaman tiang, sudah hampir 6 kuturan, berarti kalau hitung-hitung keturunan, berarti zaman dulu orang meyakini bentuk bangunan seperti oke. Nah, terus Ibu, napi katurang driki, kangge je, kadang-kadang nganggen ngejotan nih ke nasi mantan aja uyah kangge bodoh. Berarti sampai sekarang dia tidak pakai canang. Berarti konsep pembangunan arsitektur di Bali memang belum pura, makanya disebut kita menganut pemahaman animisme dan dinamisme. Ini hujannya keras. Menganut pemahaman dinamisme, animisme, ketika masyarakat memang disajikan 3 hal. Jenananya pasti kurang. Orang masyarakat menggunakan apa yang punya. Dulu bangunan kita bukan canang loh, bukan canang, nasi kepel, ya kan? Nasi manca warna itu dipakai menandakan simbol-simbol para dewa. Bara, putih, kuning, selam, rumpun dalam rumpun betari siwa, putih suara. Ke timur merah Brahma, terus yang selamnya ke ke Wisnu, kuning yang Mahadewa, menandakan bahwa masyarakat Bali dulu pemujaannya seperti itu, termasuk Banten, bawang kesuna atau tekor, laban, begitu dulu. Sebelum ada pemahaman jenana, itu berarti tingkat pemahaman termasuk arsitektur, pembangunan, kepercayaan, tingkat keyakinan, beliefnya adalah melalui tingkat pemahaman yang sangat sederhana, simple. Misalnya masyarakat Bali yang dianggap masyarakat Bali kuno seperti Ketut katakan. Masyarakat Bali kuno yang kita maksudkan misalnya di Bulah, Iran, di Tapu. Masyarakat masih di kayu bihi. Bangunannya seperti itu. Bangunannya. Sesuai dengan kemudian tingkat jenana, kemudian pemahaman, kemudian mungkin tingkat perekonomian maju, tingkat pemahaman sudah mulai maju, berubah juga sesuai dengan perkembangannya. Tetapi harus diingat bahwa perkembangan dulu sampai sekarang tidak boleh kita menjudge. Apapun tingkat keyakinan mereka yang dijalankan, sama sekali tidak boleh kita menjudge. Gitu. Tingkat pemahaman gitu. Makanya sebenarnya di tingkat spiritual seperti ini ya, sama sekali sebenarnya tidak ada benturan apapun, tetapi saling menghargai. Saya kira begitu kan. Jadi perkembangan arsitektur dan perkembangan spiritual itu mulainya dari sana, tidak mulai konsep pura. Kemudian lama-lama zaman Empu Kuturan masuk, baru mulai. Zamannya Empu Kuturan ini ada mulai masuk menjadi konsep kayangan 3. Baru mulai ada pura. Sampai sekarang juga di Munduk Sab, di mana itu batu-batunya. Tetapi ketika Empu Kuturan masuk menjadi konsep kayangan 3, kemudian konsep Sumba, konsep Trimurti, kemudian itu semua berubah, jenana berubah, bangunannya berubah, arsiteknya berubah, gitu. Sehingga ya kita sadari, ternyata. Termasuk misalnya pakaian tuh. Dulu masyarakat Bali ini kan masyarakat yang pakaiannya, terutama yang perempuan itu kan tidak pakai BH.
Malah kena nyonyoknya ke pura. Apakah dulu dimasukkan zaman pornografi? Kan tidak. Kemungkinannya nenek-nenek kita juga tidak pernah pakai celana dalam. Sorry. Benar, karena dagang celana dalam tidak ada, dagang BH tidak ada. Sehingga mereka ke pura aman-aman saja, mandi, tidak pakai kelihatan susunya. Bagi mereka dia tidak, karena memang karena memang dagang tidak ada. Mungkin daya beli juga tidak ada, uang tidak ada, barang tidak ada. Kemudian tidak pakai, termasuk mungkin dia hanya pakai selimut common, tapi kemungkinan terserahnya apa sebab saya memastikan tidak pakai celana dalam. Kalau mereka kencing, langsung proses. Tetapi tidak berpikir pura. Tetapi itulah perkembangannya. Sampai hari ini juga perkembangannya kan dari dulu tidak ada pakaian putih-putih. Sejak kapan ke pura pakai putih-putih? Dulu pakaiannya kayak ketut ini ada biru, merah. Dulu kan berwarna-warni. Tapi sejak zaman kapan, tahun berapa, semua putih. Wah, udang putih, baju putih, saput putih, semua putih. Jadi tidak bisa membedakan mana pemangku dan sama soalnya. Mana yang salah? Semuanya sama. Kan gitulah. Begitulah kira-kira. Gitu tuh. Terima kasih. Mungkin Ketut bisa namakan atau siapapun teman-teman bisa namakan. Niki ada pertanyaan dari chat juga Niki. Om Swastiastu. Acarya, nama saya Ayu Widiasti, ingin bertanya, adakah fakta atau rahasia di balik sejarah pura-pura di Bali yang belum diketahui Suksma? Terus rahasia pura-pura atau rahasia di balik sejarah pura-pura di Bali yang belum diketahui. Ini dari Ayu. Rahasia apa ini maksudnya? Rahasia apa maksudnya? Oke lah. Maksudnya mungkin begini ya. Ini hanya persepsi saya. Setelah pura-pura berkembang, hampir di Bali ini kan makanya disebut Thousand of Temple atau rumahnya Tuhan, karena hampir setiap di Bali ini selain mereka punya pura keluarga atau yang disebut berajaan, kan punya pura dadie, punya pura panti, ya, punya pura umum. Kan di Bali ini dibedakan antara pura umum atau pura publik, kemudian pura keluarga, pura klan, kemudian pura kawitan, dan pura profesi. Pura-pura profesi yang saya kan pura melanting, ya, pura sumba, pura profesian, pura untuk orang ngobatin, pura taksu agung itu pura ngobatin, pura profesi. Pura-pura ini dibuat atas dasar profesi dan sesuai dengan kemarin saya ketemu Dalang Cengblong di tempatnya beliau. Beliau membuat pura karena beliau turunan daripada Balian atau yang melaksanakan kegiatan nalang. Itu sebabnya beliau membuat pura untuk turunan orang dalang. Jadi sebenarnya orang membuat pura di Bali sesuai dengan profesinya. Kalau mereka profesinya misalnya jadi tukang banten, beliau membuat taksu. Kalau taksu itu sejajar sebenarnya dengan Keranau di Gandarwa. Taksu itu sebenarnya sesuai dengan Gandarwa. Gandarwa itu misalnya kita jadi dalang, dari Gandarwanya benar dalang. Kalau kita profesinya tukang banten, jadi taksunya tukang banten. Atau malianen, taksu agung, dan wantari, Gandarwanya. Jadi semua pura-pura di Bali memiliki rasa seperti itu. Kalau dia malianen, atau juru dalang, atau beliau membuat obat, punya malianen,
atau menjadi buat mantan, atau menjadi undagi, menjadi arsitektur atau undagi, taksirnya lain-lain. Oleh karena itu kita tidak bisa menentukan semuanya rahasia-rahasia bangunan pura-pura di Bali sesuai dengan profesinya. Ada yang memuja taksu, tapi taksunya berbeda. Seperti tadi, dalam bahasa Sekitar namanya gandarwa. Misalnya dia seorang penari, gandarwanya penari. Dia kalau profesinya penari, lain lagi taksunya taksu penari. Kalau dia taksunya balian, gandaru dan wantari misalnya. Kalau dia nalang, dia taksunya nalang. Sehingga rahasia di balik orang membangun pura sesuai dengan desa Kalepatre. Begitu jawaban Tiang. Terima kasih. Oke, matur suksma Acarya. Jadi mungkin diberi kesempatan lagi 3 menit. Silahkan, ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Tadi ada Ibu Reni ya, Bu Reni ya. Silahkan Bu, kalau mau bertanya langsung aja dibuka. Silakan. Silakan. Bu Agung Septiviari, silakan. Gong. Bahasa Segong. Karena Agung nih. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan di chat sudah tidak ada lagi. Oh, ini mengapa ada umat ini? Oh, ini ada dari Nyoman Resianingsih. Om Swastiastu, Pak. Dulu. Bertanya, berapa tahun lalu saat saya pergi ke Nusa Penida dan saya diajak keliling pura, di salah satu pura yang saya kunjungi itu terletak di puncak bukit. Jadi setelah selesai sembahyang, di sana kami diarahkan untuk berjalan sedikit ke tengah hutan. Di sana ada pohon besar yang biasanya untuk memohon kesehatan. Jadi sekiranya apakah sama halnya dengan pura dan bagaimana tanggapan Acarya Suksma? Pohon besar itu. Mudah-mudahan yang dimaksudkan dalam kerangkeng, karena di atas bukit itu satu-satunya pura yang berdiri megah dalam kerangkeng namanya. Di Nusa ya 4 bulan di sana. di Nusa maksudnya keliling hanya pura ini, nah, aman. Begini. Agar kita tidak terpaku juga kepada, bukan tidak meyakini sebuah tempat itu adalah dimanapun tempat diyakini sebagai tempat yang suci ya, sesungguhnya berasal dari kesucian kita juga. Untuk membiasakan kita kemana, ke tempat suci, apalagi tempat namanya pura, membiasakan kita hidup suci. Dalam pengertian begini, sebelum memasuki pura, jangan sekalipun ada niat minta apapun. Termasuk nanti meminta parunagrahan begini. Karena kalau kita memasuki pura dengan niatan seperti itu, pada umumnya gagalnya tidak. Karena kita terlalu banyak berharap. Kalau ke pura terlalu banyak berharap, kemudian bersembahyang terlalu banyak harap, biasanya kebanyakan gagal. Oleh karena itu, sebaiknya dikosongkan. Ya, 1 kosong. Jadi tidak ada maksud untuk selain Anda untuk mencucikan diri atau memohon agar diberikan keselamatan, kesehatan, itu boleh. Itu permintaan request ya.
Tetapi menyangkut pura yang kita masuki kemanapun bukan termasuk mungkin yang dimasukkan ini adalah pura dalam kerangkeng, karena begitu masuk di puncak sekali, masuk wilayah memang sudah hening sekali, sudah paling puncak dah dalam kerangkeng namanya. Setiap tempat dimanapun, kalau tempat-tempat sunyi, tempat-tempat yang itu dianggap memiliki nuansa magis. Manapun ya, apakah dia berupa laut, berupa hutan, berupa danau, berupa danau, berupa hutan, berupa laut, berupa sungai, yang memiliki kekuatan magis adalah dari tempatnya sunyi. Karena 3 hal yang itu pasti ada. Satu, udaranya pasti segar. Di dalam kerangkeng di atas itu udaranya segar sekali. Kalau cocok untuk meditasi, kalau misalnya digerakkan sampai ke sana itu tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Yang membuat orang ketakutan pada umumnya masuk di tempat-tempat sunyi atau tempat-tempat yang dianggap magis atau dianggap, karena kita yang membentuk persepsi. Misalnya pura ini, pura ada masuk pura dalam. Persepsi apa yang pertama muncul? Masuk pura dalam, nak bisa ngeliat, serem. Sehingga pura kita menjadi pura untuk ditakuti. Padahal tidak satu pun pura yang memiliki seperti itu, termasuk pura dalam. Yang membuat persepsi pura itu menjadi angker, tidak angker, sunyi dan sebagainya, kan dari kesucian hati. Bukan dari membuat persepsi. Karena kita terbiasa membentuk masuk ke pura dengan persepsi yang kita buat dan bentuk, sehingga kita menghasilkan persepsi yang seperti itu. Karena kalau setiap ke pura itu, apalagi ke pura dalam, persepsi kita, orang nengpeng, serem, wajahnya kayak rando, wajah menyeramkan, menakutkan, ya kita jadi takut. Sehingga kalau kita merubah wilayah itu menjadi persepsi yang sunyi, santun, bahagia, senang, makanya kalau bisa di ini setiap memasuki pura, cobalah kita berdoa atau mengucapkan mantra-mantra apa sebab Gayatri dan sebagainya. Jadi Gayatri itu yang akan memproteksi kita, yang akan memberikan proteksi atau perlindungan terhadap kita. Sehingga kemanapun kita kalau mau dianggap keluar atau di luar pura, antara pura, batasan pura dan tidak masuk pura, tetap aja gelombangnya sama. Tergantung gelombang dan persepsi. Ya, gitu aja. Terima, terima kasih Niki dari Bu Nyoman Resti Nansih. Putu, kembalikan ke Putu. Iya, jurusan. Jadi waktu sudah habis. Jadi sudah panjang lebar Acarya memberikan pemaparan tentang apa itu pura dan candi, cukup melegakan hati para fakta semua yang hadir dalam kegiatan webinar ini. Mohon kiranya Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir untuk pembuatan sertifikat. Kita akan sadar pada penghujung acara. Mohon dihidupkan jamnya untuk kita putus bersama. Ini hanya beberapa, ini 23 orang ya. Mohon kira-kira kita mau screenshot nih. Mohon dihidupkan jamnya. Oke, lurus. Mohon dihidupkan, rekan-rekan. Satu, dua, tiga. Oke. Mohon lagi dihidupkan ya. Oke, untuk dokumentasi kegiatan kita malam hari ini. Bayu Tiste masih ada di sana. Putu Laksmi, Milah Ayu.